Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Saya sangat yakin ketika kita memulai hari yang baru, kita membuka mata kita untuk kita bisa menjalani hidup di hari yang baru, maka satu hal yang selalu kita nanti-nantikan, yaitu berkat Tuhan turun atas kehidupan kita. Atau dengan kata lain, kita selalu menanti-nantikan Tuhan memberkati kehidupan kita. Kenapa? Karena kita percaya hanya berkat Tuhan yang akan membuat hidup kita menjadi bahagia. Dan hanya berkat Tuhan yang akan membawa kita bisa menikmati yang terbaik yang dari Tuhan. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan adalah seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan sangat terfokus dengan yang namanya berkat, atau sangat terpusat dengan yang namanya bonus atau tambahan tersebut. Padahal seperti yang tadi dikatakan bahwasanya berkat itu hanya tambahan, berkat itu hanya bonus. Berkat itu bukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Walaupun kita membutuhkan berkat Tuhan, tetapi ingat, itu sifatnya hanyalah bonus. Itu sama seperti ketika seseorang si A misalnya datang ke sebuah dealer motor, dan di sana dia melihat sebuah pengumuman di dealer tersebut yang dikatakan jikalau ada orang yang membeli jenis motor tertentu, maka dia akan mendapatkan 2 bonus, yaitu helm dan jaket. Nah, si A ini datang ke dalam dealer tersebut dan berjumpa dengan salah seorang karyawan. Dia berkata begini, boleh nggak saya beli bonusnya saja, yaitu helm dan jaketnya, kalau motornya saya tidak mau. Saya yakin maka pihak dealer akan menolak keinginan dari si A tersebut. Kenapa? Karena itu sudah satu paket, tidak bisa dipisahkan. Ketika si A membeli motor jenis ini, maka secara otomatis tanpa harus diminta, tanpa harus diingatkan, maka dia secara otomatis akan mendapatkan yang namanya helm dan jaket yang dia suka ini, dengan syarat dia harus membeli motor jenis ini. Nah, itu sama dalam kehidupan kita. Tuhan itu selalu ingin memberkati kita sebagai anak-anaknya. Tuhan selalu ingin mencurahkan berkatnya turun atas hidup kita, dan itu hatinya Tuhan. Tapi yang sering kali kita lupa adalah bagian kita. Tuhan tidak akan pernah melupa melakukan bagiannya, yaitu tentang berkat-berkat yang dia turunkan dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali lupa melakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita? Yang menjadi bagian kita adalah seperti yang tadi kita dengar dan yang sudah kita bicarakan, bahwasanya bagian kita adalah mencari. Apa yang kita cari? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka tadi ada opening yang dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Bagian Tuhan akan menambahkan semuanya bagi kita, tapi bagian kita adalah mencari. Nah, yang menarik dari kata mencari itu menggunakan kalimat aslinya, atau kata aslinya itu menggunakan kata matseh. Apa arti dari kata matseh? Matseh artinya adalah Tuhan membuka pribadinya, atau Tuhan membuka hatinya untuk setiap anak-anaknya itu mencari atau mengenali akan pribadinya, menjelajah. Dan itu bagian kita harus menjelajah, mencari tahu, mengenali akan pribadi Tuhan setiap hari. Kita sebagai manusia seringkali kita akan menutup diri ketika ada orang-orang mencoba untuk mencari tahu atau menjelajah kehidupan kita, terutama orang-orang yang tidak kita kenal atau orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan kita. Tetapi tidak dengan Tuhan. Ketika kita menjadi anak Tuhan, Tuhan membuka hatinya. Tuhan tidak memilih si A, si B, atau si C, orang-orang tertentu untuk bisa menjelajah dalam pribadinya dia. Tidak, tetapi setiap kita diizinkan Tuhan untuk kita bisa menjelajahi pribadinya Tuhan, mengenali akan pribadinya Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa bagian kita itu kita harus mencari tahu atau mengenali atau mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Karena ketika kita mencari atau mengenali atau menjelajah pribadinya Tuhan, kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Kita akan mengalami namanya titik dewasa hari lepas hari. Dan semakin kita dewasa di dalam Tuhan, semakin banyak hal-hal atau berkat-berkat yang besar yang akan Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tapi semakin kita enggan untuk kita mencari atau mengenali akan pribadi Tuhan, maka hal-hal yang besar itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sudah secara otomatis. Kita tidak akan pernah menyerahkan kunci mobil kita atau kunci kendaraan kita kepada anak kita yang masih kecil. Tetapi kita akan menyerahkan kunci kendaraan mobil ataupun motor kita kepada anak kita ketika dia sudah bisa bertanggung jawab dan sudah dewasa. Itu secara otomatis. So, saya cuma ingin berkata, mari coba kita belajar untuk matseh atau belajar untuk mengenali hati Tuhan, agar Tuhan juga bisa mencurahkan hal-hal yang besar, berkat-berkat yang besar di dalam kehidupan kita. Thank you and God bless you.